Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat channel Sidangur TV yang saya cintai dan yang saya banggakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan lahir dan batin, dan semoga yang mempunyai permasalahan-permasalahan duniawi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selesaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala cukupi kebutuhan-kebutuhan kita semua. Yang punya hutang, semoga Allah subhanahu wa ta'ala cepat melunasinya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun itu, dimanapun itu, karena bersyukur itu wajib. Kalau tidak bersyukur maka akan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, sahabat channel Sidangur TV, sebelum kita melaksanakan Jumat atau menghadiri sholat Jumat, maka ada yang perlu kita perhatikan, beberapa adab-adab untuk melaksanakan atau menghadiri sholat Jumat, yaitu ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menghadiri sholat Jumat, yaitu adab-adab atau tata krama atau kesunahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama al-ghuslu. Apa itu al-ghuslu? Ghuslu itu adalah mandi. Ya, mandi. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, maka kita mandi terlebih dahulu. Mandi bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat, baik itu lelaki, baik itu perempuan, baik itu orangnya merdeka atau hamba sahaya, baik itu orangnya mukim. Orang yang mukim itu orang yang tidak berpenduduk tetap, mungkin akan kembali lagi ke kampung asalnya, kota asalnya. Kemudian bagi orang yang musafir juga disunahkan ketika hendak atau ingin menghadiri sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah watandiful jasadi, membersihkan jasad, membersihkan badan dari kotoran-kotoran yang menempel. Ya, mungkin daki-dakinya banyak, maka hilangkan terlebih dahulu. Atau keteknya bau, keteknya bau, maka bau-baunya itu dihilangkan. Dihilangkannya dengan apa? Itu terserah kita semua. Yang penting baunya itu hilang, mungkin dengan deodoran atau Rexona atau yang lain-lainnya. Yang penting ketek itu menjadi wangi, sehingga tidak akan mengganggu orang-orang di sekeliling kita yang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ketika badan kita bau, maka malaikat akan menjauh, kemudian akan mengganggu terhadap orang-orang yang sholat Jumat. Ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan bagi orang-orang yang suka merokok atau perokok, ketika hendak sholat Jumat janganlah merokok dulu, ya, karena itu akan menyakiti orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan bau rokoknya itu, napas bau rokok. Karena banyak di antara mungkin kita semua sebelum
atau ketika menghadiri sholat Jumat, ya ngerokok dulu, santai-santai dulu dan lain sebagainya. Yang harusnya ketika ingin melaksanakan sholat Jumat, mulut kita itu wangi sehingga tidak menyakiti orang yang berada di samping kita dan tidak membuat orang itu menjadi tidak khusyuk. Kemudian yang ketiga adalah wa akhdud dufri. Akhdud dufri ini adalah memotong kuku. Ya, ketika panjang kukunya, kalau tidak panjang ya tidak disunahkan untuk dipotong. Memotong kuku yang panjang, kemudian rambut-rambut yang panjang, kalau udah panjang ya dicukur, dicukur. Kemudian mencukur kumis, ya, mencukur kumis sehingga tampak apanya? Tampak merah-merahnya bibir, tampak. Kemudian mencabut bulu, ya, mencabut bulu ketek, mencabut sunnah bulu ketek dicabut. Ya, kalau yang bawah itu dicukur. Nah, itu adalah kesunahan-kesunahan yang perlu kita perhatikan sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Kemudian memakai wangi-wangian. Yang keempat itu memakai wangi-wangian. Nah, diusahakan sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, maka memakai wangi-wangian agar badan kita tetap terjaga kewangiannya, agar orang-orang di sekeliling kita senang dengan bau, dengan wanginya tersebut. Itu adalah hukumnya sunnah, ya. Jadi jangan sampai badan kita bau 7 rupa ketika sholat Jumat. Waduh, jadi akan mengganggu orang-orang yang berada di sekeliling kita. Nah, mungkin ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga kita kuat untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Ya, terlebih-lebih ini di bulan yang mulia, bulan Muharram, kemudian Jumat yang pertama, maka marilah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memperhatikan 4 hal tersebut agar pahala kita berlipat ganda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.